Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyil hashim Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashim Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashim Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Masyaallah sallallahu wa barakatuh al-'alimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Paling apa sih kuasai orangnya yang laporan belas ada lagi. Alhamdulillah majlis selesai. Yang belum hanya pengecatan, yang kedua masalah jendela. Jendela dua, kusen itu khususnya kusen yang paling utama iya mager ya. Itu kalau bisa dipercepat kalau mager itu, karena takut terawih nanti dipakai ibu-ibu nanti sudah bisa di atas ya. Soalnya kalau belum dipakai ini khawatir, apalagi anak-anak kecil. Tadi aja pas maghrib, sebelum maghrib ya, waduh, narai kalau rubah narai kelorang, narai udah ketiknya sorangan, posisi jorok itu dalagan bega kusuk ke dia. Eta khawatir eta kawan. Bisa kurang sepakat iraha kalau nunggu masalah terutama juga ya magernya itu nunggu utama kan ayo mager luar mah teras tuh itu bisa iraha guys nunggu utama mah ya lamun jeung misalkan kurang nunggu kali kumaha terserah ya kan soal dek cedaek atau kudu masalah masalah itu nya terus tangga iya di luar tapi utama iya aja paling utama. Alhamdulillah satu denggerinya orang asup karena bulan puasa anu poe minggu cilama poe minggu kan poe minggu cilama poe minggu pemerintah belum tahu. Lamun jelema geus nentukeun ti heula biasana Muhammadiyah lamun tina badan tajrihna biasana heula ieu geus itu ti heula soalna tina masalah hisab khusus karena hitung-hitungan bulan karena hijriah kan tinggal ngurangan tiap tahun katimna pas kitu lamun jeung aya kan aya hisab aya rupiah
kita turun terakhir ke hilal. Lamun hilal diurang ke air lupa mulai di Bandung teh ada Bandung teh apa di dalam rombongan di Bandung teh orang Belanda teh di Lembang aya di lokasi biasa dipakai mah ada di Pelabuhan Ratu di Makassar ya, itu untuk melihat hilal. Itu tergantung lamun dina anu merenya hona jelema kategori munafik teu bisa teu wajib urang mempercaya lamun jelema munafik ya. Munafik kan ciri-cirina tertentu lamun janji sok iana, lamun ngomong sok bohong, kalakuan munafik. Jadi kalau ada orang munafik mengabarkan akan setelah melihat hilal kajian bener lagi, orang tidak percaya, tidak ada masalah. Ya, kita tidak mempercayai, tidak ada masalah. Ai masalah ketentuan agama maka hendak ngilukeun begitu mangga, hendak ngilukeun mana bae ge mangga. Ya penting mah baik puasa. Lamun jak Allah mah di Quran jelas perintah puasa itu sangat-sangat jelas. Beda dengan perintah sholat, beda dengan perintah zakat, beda dengan perintah haji. Beda itu. Lamun perintah puasa maka Allah kan ya ayyuhalladzina amanu jelema anu geus iman. Allah berkata lagi ya ayyuhalladzina aslamu, tapi anu amanu geus beriman. Urang kategorina nu mana kan? Apa masih aslamu? Apa geus amanu? Karena pernah sahabat datang ke Kanjeng Nabi menyatakan bahwanya kudu aminan cak sahabat ya ku Kanjeng Nabi dilihat ini mah belum masuk kategori iman, ucapkan saja bal kudu asli. Jadi cak Kanjeng Nabi dia Anda mah nggak usah ngomong ngaku-ngaku saya beriman, tapi berislam. Karena kalau sudah makomnya aman, aminah, iman, itu sudah naik levelnya dari Islam. Makanya Allah menyerukan juga asli aman, bukan aslam. Soalnya ibadah puasa mah kan jelema bener-bener anu niat ka Allah. Ai sekedar Islam mah kabeh ge ngaku zaman kuari disebutna naon? Islam KTP kan itu. Belum tentu mau untuk melaksanakan ibadah puasa. Beda. Yang kedua yang membedakan yang kutiba bukan faradha atau wajib kalimat. Padahal lamun kutiba artinya menurut orang sorangan secara tertulis kan. Iya mah ucapan kutiba geus diwajibkeun alal ladzina min qablikum sanjan kaum Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan suku Indian yang ada di Amerika itu sama menjalankan puasa 12 hari. Suku yang di kutub utara, non jenisnya Eskimo, suku Nanda, ya, itu bahkan dia mewajibkan puasa setiap bulan itu 15 hari.
Dan di budaya di kita pun sama, ada di Pulau Jawa banyak yang melaksanakan puasa. Jadi kalimat ekos gitu, lain fardhu, lain furida, lain wajib, tapi kutiba. Lalu kutiba kan bahasa Arab tertulis, enggak ditulis. Maksudnya nama bedana perintah sholat, zakat, haji, nu ngabedakeun jeung puasa teh geus mah wajib hukumna, yang kedua secara tertulis. Bedanya seperti ini. Anwar, hati orang suka rumah gua ya. Misalkan contohnya seperti itu. Itu seperti kalimat wajib atau fardu. Tapi kalau misalkan War, kamu besok datang ke kantor, nanti saya kasih SK-nya. Kamu SK kan tertulis. Ayat perintah, nanti kamu akan saya tempatkan, saya jadikan sebagai misalkan kanwil atau kakanwil, kepala kantor wilayah. Lalu pengangkatan kantor wilayah seperti itu kan harus ada secara tertulis dan ada melalui lisan atau ucapan. Itu bedana puasa. Mau bedakeun. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Tujuan namanya untuk mencapai takwa. Kadang-kadang definisi takwa juga sebenarnya malah dari yogi beda. Lamun takwa kan menurut istilah bahasa di urang mah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Padahal kalimat takwa sendiri wako yaki wiko yatan, artinya apa? Waspada. Jadi arti kalimat takwa sendiri aslinya ya menurut lugah itu artinya waspada, hati-hati, sing hade, tanya-tanya akhirnya. Berhubung sudah terlanjur kalimat takwa pengertiannya seperti itu, ya diskos itu. Padahal kalau dipikir-pikir, ada tidak sih yang mampu dengan pengertian kalimat takwa itu sendiri mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Namun dipikir-pikir aja kos itu ya ada banyak sih, khususnya para aulia. Ayo orang asa-asanya cara bisa. Nah, jadi tujuan puasa sendiri seperti itu. Jadi mengikuti orang-orang terdahulu yang sudah dulu mengerjakan puasa. Jelas ya, kalimat perintah puasa itu jelas secara lisan dan secara tertulis. Misalkan saya guru tadi kan diangkat dari guru kan diberi SK, jadi diangkat dari pegawai negeri. SK na ayah, ucapan melalui mulutnya juga ada. Itulah perintah puasa. Nya tertulis, nya terucap dengan lisan. Nah, itulah luar biasanya puasa. Tapi fenomenanya rata-rata orang yang puasa malah bahasanya hargai orang yang sedang berpuasa. Akhirnya gitu, tujuan adalah alakum tattaqun, tapi ingin dihargai oleh makhluk apa? Misteri banget sebetulnya. Justru kita orang yang sedang berpuasa, riyadhah, mujahadah puasa itu ya, bisa menghargai orang-orang yang tidak berpuasa. Karena yang tidak berpuasa pun banyak. Salah satunya non muslim, anak kecil yang tidak berkewajiban, orang uzur, sakit,
ya, orang hamil yang takut dengan kehamilannya, orang yang lagi nifas, orang yang lagi haid, orang yang lagi musafir, tuh. Makanya kita belajar menghargai orang yang tidak berpuasa. Ulah abang-abang orang di Indonesia mayoritas Islam. Coba kalau kita belajar di luar negeri. Tuh, Pak Kamling sudah pernah di Korea. Coba pas kumaha tinggal bulan puasa tinggal mana? Dia bisa orang. Ini dia orang-orang di Indonesia. Abang-abang mayoritas teh untuk puasa main keburukan baik, warung main tutup baik, main burung baik. Coba untuk belajar itu keluar. Ibu pernah di luar di non muslim seperti apa? Karena apa? Puasa sendiri tujuannya apa sih? Sama membersihkan batin kaum kita juga. Di samping memang kesehatannya luar biasa, tapi yang pasti nih menjernihkan kaum kita, tubuh kita, batin kita. Itu puasa. Kalau saya tidak menggarisbawahi untuk masalah ranah fikihnya, nanti aja ranah fikihnya sambil tanya jawab ya tante. Nah itu perintah puasa beda ya dengan perintah-perintah rukun-rukun yang lain. Kalimat kos gitu. Nah makom iman dia sudah di atas makom Islam. Sudah non karena keyakinannya sudah tinggi. Bedanya adapun masalah tadi harinya maka akan untuk mana baik, cuman anu biasana lamun jeung orang ngilu keun di Suryalaya mah biasana ngikutin pemerintah gitu, karena pemerintah sendiri yang mempunyai alat. Tapi ilu kamana baik mana, bahkan ayam sok di daerah mana Makassar itu nya nonton baru di kota burung burung mandada yang nama kadang-kadang sok misalnya tidak jauh kadang-kadang beda dari Bapoe beda saminggu ya kan waya di Makassar. Apapun itu, kalau memang mereka beliau ada ilmunya sesuai, silahkan mangga. Dan kedua, mau ikut bertanggung jawab terhadap orang-orang yang mau mengikutinya, silahkan. Itu masalah itu. Udah gitu kemana beda, mangga beda. Jadi kemana ada nabe ya, asuh kurang langsung karena kita usul. Di sini diterangkan apabila orang itu bersungguh-sungguh dalam melakukan suluknya dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang bijaksana daripada syekhnya. Ya, apabila orang itu bersungguh-sungguh dalam melakukan suluknya, suluk itu pekerjaannya. Ingat, suluk itu yang dikerjakannya. Contoh, kewajiban kita setiap pada sholat mengerjakan zikir, zikir harian, zikir khatamah, manakiban, sholat sunnah, mandi taubat salah satunya. Itu masuk dalam kategori suluk. Makanya di Miftahul Sudur diterangkan seperti ini. Lamun urang nyanyi sungguh-sungguh bener-bener ya ngelaksanakan suluk tanda anu 24 jam kayak urang ikuti sesuai dengan aturan tuntunan dari sumber lain. Ada suluk lamun sali nih
kita manusianya, orangnya yang berbuatnya itu namanya salik. Pekerjaannya, pagaweana, amalana, ngaranna eta salik. Jadi lemana saliknya, amalana ngaranna suluk. Saya pernah cerita temannya Pak Yadi dia orang Riau nya, Padang ya, pernah merantau karena nagari 1000 suluk. Memang di situ disebutnya penganut Thariqah Naqsyabandiyah apa ya itu ya, di daerah itu penganut Thariqah Naqsyabandiyah, daerah Rokan Hilir, daerah Riau Tengah ini. Mungkri mursyid Naqsyabandiyahna Syekh Abdul Wahab Ar-Rokan, daerah Rokan. Jadi sungguh-sungguh mengikuti petunjuk-petunjuk yang bijaksana dari syekhnya, sedang mereka selalu dalam zikir kepada Allah. Lenyap yang dari hatinya itu dengan kekuatan zikir, kegelapan yang merupakan dan kemaksiatan. Lawan maksiat, ya, lamun orang lalai dalam berzikir, berarti orang bermaksiat. Dihikam tak positif kan? Lamun orang maksiat berarti orang kegoflah. Itu ingat ke Allah. Tapi lamun orang ingat ke Allah berarti keretoan. Lamun keretoan berarti maksiat. Leungit bisa gedeng jeung hati sekarang sakamana tah. Kalau orang berarti orang maksiat. Makanya bersyukur orang mengenang oleh hadiah zikir latifah. Orang bisa bertawajuh, orang bisa zikir khafi dalam keadaan apapun. Itu yang luar biasa. Nah, untuk mencegah itu salah satunya itu. Hidupkan terus qalbu kita terus menerus. Jangan sampai putus. Kemarin kan dibahas masalah pertaubatan. Yang utama apa? Tubuh bertaubatlah kabehan. Ya, jangan melalui lisan saja. 1000 kali lisan kita mengucapkan istighfar, hati tidak pernah ikut beristighfar, tidak menyesali apa yang pernah kita kerjakan, pernah kita lakukan, nonsense. Kecuali biku dengan hati. Dalam bungkus nyampe karena hati, karena kolbura, karena summa arsina tikum, baru kemudian melalui lidah, melalui mulutmu. Karena mulut ini hanya instrumen, ya, jeung negara karena jadi menegakkan hati. 1 juta kali udah mengatakan istighfar, tapi hati tidak pernah ada penyesalan, tidak ikut menyesal kepada Allah, jatuh bohong. Karena Allah mengucapkan at-taubah daulatul qulub. Taubat ya kerajaan hati. Taubat itu adalah kerajaannya hati, pusatnya, sentralnya. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan kerajaan-kerajaan yang lain. Apa itu? Daulatul nafs, daulatul hawa, daulatul nasyaiton, dan yang lain-lain. Itu tujuannya itu. Taubatnya taubat seperti apa? Dulu pernah dijelaskan, kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, langsung sesegera mungkin
kita laksanakan mandi tobat, kita laksanakan sholat tobat, kita baca istighfar sebanyak-banyaknya. Kita mah sudah seperti ini, lobahkeun zikir la ilaha illallah. Karena itu sama dengan kalimatul taubah, kalimatul ikhlas, kalimatul sholat. Ya, kuari urang perlu diperkuat deui. Karena apa? Besok kita akan menghadapi bulan puasa. Itulah lamun cek ilmu mah geus keprokeun kabeh kaluarkeun pake tak kabeh teh di bulan puasa. Amalian kuari kemarin tadi disebutkeun, kamalian suruh urang geus mulai pake. Nu kamarin teu nambah urang di lemari kuari wayahna bukan buka ajian keluar ke bulan puasa, buktikan orang. Gak ucap lima kalau di bahasana bikasrati ta'at wal jihad, isukan bulan puasa wayah. Eta mah geus mulai urang praktek. Iman kategori urang exercise, latihan urang. Bulan puasa urang keprokeun kabeh kaluarkeun. Muncak bahasa gue wajah serat jiwa lalu kaluarkeun. Naon sih ieu empat bumi nasib. Mesti kaluarkeun bulan puasa wayahna. Nah nanti amalia bulan puasa pun mangga terserah. Kalau kaji mau dilanjut silakan. Sebenarnya bulan puasa kudu nama kejar kurang kaji. Kemarin di mana di Azania kan buka hikam kan? Hikam berapa doang kita? Kayak ganti misalkan dia buku angus, mau bisa kos itu bulan puasa emang waktu dah. Soalnya biji diganti lipatan lo biasa. Hanya udah mulai bicara kos itu nah. Tapi yang pasti bulan-bulannya luar biasa, puncak-puncaknya musebelas bulan kamari lamun cak dagang teh mah senggolana ieu disukan bulan puasa. Dagang sabulaneun 11 bulan eta eleh 2 bulan. Biasana dagang baju, dagang tiung, dagang sepatu biasana lamun bulan puasa mah nyenggol ngalipat-lipat. Nah bulan puasa pun seperti itu orangnya Allah beneran luar biasa kecil gede kecil gede hululah ulah asuh bulan puasa disalwakeun mah lawan cak Allah anu kos itu dah ulaika kal an'am. Kos kari itu kos binatang. Terus ujungnya apa? Dolar mubin jadi gus kos binatang. Terus sesat menyesatkan. Jadi wayahna kurang melakukan soalnya bulanan. Lamun cak bahasa ieu mah urang bahasa orang mah bersetubuh mah ada klimaks ieu. Alhamdulillah tahun ini urang masih diampun kene karena bulan puasa. Nu luar biasa kayak di tengah-tengah atau di penghujungna aya nu ngaran sebutanna Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ujung-ujung urang menang Lailatul Qadar tidak seperti itu. Tapi di awalnya dulu bahkan ada yang mengatakan disunahkan pada waktu malam puasa pertama Allah akan melidik kita. Makanya bisa disunahkan begadang kalau barang kongkong maksudnya mah atau ayana ngaji adalah sulami ibu ngomong gitu ya, terus cukup begadang kongkong mau piatu sama kongkong itu beres-beres non bedana tuh dihargai waktu karena waktu itu sangat-sangat mahal. Al waktu saminun fala tadayyahu illa
maka pakailah waktu itu untuk sesuatu yang berharga lagi. Kenapa bisa seperti itu? Karena waktu itu tidak akan balik lagi. Lebih mahal tibatan harta segala junanam segala. Tuh waktu. Bahkan ada ngomong waktu dia pos pedang kadang lebih sekut tibatan pedang. Tuh waktu. Jadi tujuannya supaya hati kita mempunyai kekuatan zikir, tidak kegelapan, melupakan dari dan kemaksiatan sedikit demi sedikit, nafsu terlepas dari segala sifat kerendahan dan terisi dengan sifat-sifat keutamaan. Dari mazmumah jadi mudah. Kita jelas kemarin kita terangkan masalah taubat dengan hati. Contohnya seperti itu. Nah, kalau sudah masuk, sudah kita bisa menyingkirkan daulatul nafs, daulatul hawa, daulatul nasyaitan, nanti akan diisi dengan sifat mahmudah. Kalau sudah terisi dengan sifat mahmudah, lam yughayir, tidak akan berubah, tidak akan bergeser. An babi maulaka azza wajalla, dari pintu Tuhan, dari pintu Allah anu maha gagah jeung maha agung. Tujuan tadi, kalau sudah kuat, sudah tidak akan berubah seperti itu, kokoh. Suatu saat dititipkan harta, dititipkan ilmu, dititipkan apapun yang dari Allah, tidak akan menyebabkan kita ghaflah kepada Allah. Dititipkan kekayaan, mau jadi sombong, iya mah. Dititipkan kekayaan, hayang kawin tuh. Dititipkan kekayaan, ngarendahkeun batur. Iya kan? Loba anak pasti nyenekkeun ka batur. Bisa ibadah sombong dengan ketaatan. Jadi ia mencapai anwarul haq, lain anwar ini. Silakan. Itu anwar latif kan? Ini di Sakia anwar palmon kan? Jadi tujuannya untuk mencapai cahaya-cahaya yang hak. Namun disasuk karena cahaya hak, itu sebetulnya anwarul hak itu masuk dalam kategori makomnya para anbiya wal mursalin. Karena logika ada yang disebut keyakinan itu ainul yakin, nurul yakin, hakul yakin. Nah, dia itu ya kabarnya. Lamun makom urang sebutna ainul yakin. Ain kan mata. Lamun can teh dipul keyakinan urang. Rupa si Vicky kos kan yakin gua belum lihat. Rupanya begini, mukanya bulat, badannya bulat. Bohong. Nah,
Makom saya ainul yakin. Setelah saya survei langsung melihat objeknya, oh ternyata benar, mukanya bulat, badannya bulat. Nah berarti kasut kategorinya ainul yakin, ya, ainul yakin. Jadi survei dulu, terlihat dulu oleh saya, baru saya yakin, oh iya benar. Lawan nurul yakin masuk dalam kategorinya para aulia syuhada wa sholihin. Lain lagi, beda-beda. Talamun isma'onna hakul yakin akan isma'onna mursalin ala anbiya'i wal mursalin. Kalau kita sudah mencapai nur haknya dari Allah, nur yang penuh dengan kebenaran, tetap pada Allah, nah baru timbul, ia akan merasa tenang, ia akan merasa selalu bersujud kepada Allah, dan tetap pada Allah, ia cinta kepada Allah, cinta kepada. Ya, jadi lamun jenah orang geus meunang anwarul haq karak timbul ketenangan. Dulu pernah diterangkan masalah tenang dari bab masalah apa namanya, zuhud. Ya, jadi zuhud itu dalam hatinya, secara fisik, secara zahir, ya, dia kerja, dia usaha, tapi hatinya selalu kepada Allah Ta'ala. Zuhud. Kedua, dia tidak merasa punya apa-apa. Biarpun kata orang dia kaya, itu hanya titipan dari Allah. Nah, kalau sudah mencapai maqam zuhud, baru masuk ke dalam mutmain. Nah, tujuan zikir sendiri kata Allah, ala bizikrillahi tatma'innul. Tujuannya sih, tapi ternyata kita harus mempunyai sifat zuhud lillah. Lalu untuk buka sifat zuhud maharap esek, kurang harap esek, karena nafsu kita selalu ingin, bahasa namanya memiliki. Ini punya gua, itu punya gua, ini punya gua, itu punya gua. Supaya Allah mengajarkan kita kepada zuhud itu, kenapa? Tidak ada rasa memiliki dalam hati, maksudnya ya. Dalam hatinya tidak pernah merasa memiliki. Jadi semata-mata Allah memberikan, menitipkan dalam kepada dia itu hanya titipan saja. Hakikatnya lillahi ma fis samawati wa ma fil kabeh anu di langit jeung di bumi kabeh boga Allah. Tujuan akhirnya. Kenapa si Piki tidak bersedih pada waktu sawahnya dimakan hama? Kuno tidak sedih karena si Piki tidak mempunyai sawah. Jadi ternyata apapun, kalau kita tidak merasa punya apa-apa, tidak akan sedih. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Lamun kurang diasupkeun kadinya eta asup kabeh. Kunaon para sifat para wali teh cek Allah inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi wali mah kos kitu mereka mah henteu boga sifat sieun jeung sifat khawatir atau sedih eueuh. Karena yakin semua apapun itu datangnya dari Allah.
Kenapa si Andre bersedih pada waktu motornya diambil orang? Karena emang dia punya motor, punya rasa memiliki. Coba kalau di hatinya zuhud, tidak merasa memiliki, itu titipan dari Allah. Mau sampai ke kojotan, motor aing, motor aing. Tapi lamun cenah si Andre dengan si Anwar motorna leungit, si Andre sedih itu dia. Salah lain boga si Andre. Nah lamun cenah urang geus boga aya tiga aku itu di dia keyakinan urang bahwa eta kawin Allah asup kategori eta khauf la khaufun alaihim wa lahum yang membuat kita sedih itu seperti itu karena mempunyai rasa memiliki. Beda dengan ilmu fikih. Kalau fikih mah kita mempertahankan apa yang kita punya, bahkan kalau kita mati mempertahankan apa yang kita punya, syahid. Dan ilmu fikih. Tapi cak ilmu tasawuf itu sulit. Plus dari boga-boga Allah, boga aing, jadi makan titipan doang. Tujuannya supaya ulah depresi, ulah stres gimana? Maksudnya makanya supaya orang dia bahagia terus batin orang in Allah lah. Nah, supaya mencapai ketenangan itu salah satunya kita harus menempuh apa yang disebut namanya zuhud. Naucap Allah ya ayuhan nafsul mutmainnah. Dalam geus tenang, zuhud dan setang lewat, asup kata kategori mutmainnah tenang. Geus tenang baru Allah memanggil diri. Ai jangan tenang, jangan makan dipanggil kan Allah. Lu kumaha dipanggil apa Allah? Ya hatena kadi itu malu. Di kadang-kadang hal sepele pun diasup tuh ke jauh hati. Pernah jadi itu kan topo asik ke jauh hati. Hal-hal barang sepele asik ke jauh hati. Padahal kan Allah mau apa cemburu. Hati mah kolbu kita mah khusus itu untuk Allah. Pikiran jasadmu untuk dunia. Bukan berarti kita misalkan lama bumi dunia kalau tak tasawuf bangsaan kurang paham dan maaf ini kurang paham bahasanya kan gitu. Masih usaha kurang penting emang hubungannya lain hubungannya emang orang bagi ngarokok anak istri pun gak dikasih makan diniatkan kita itu untuk bekal ibadah orang tujuan akadinya. Tapi hati mah boleh disangkut pautnya khusus ulama ilmu pun hati menjadi Allah. Makanya isi terus surahku zikir terus menerus. Kalau kurang kategori nana dan Allah irji'i ila rabbiki ulah balik ke Allah. Dan semoga sifat zuhud mah dipanggil ke Allah Israel datang paege ditanggung. Israel dari bulan kemarin saya tungguin baru datang sekarang. Tuh orang yang sudah punya sifat zuhud karena tidak merasa memiliki. Coba orang buka sifat tamak. Ayat Israel atau sieun lah. Kumaha anak aing, kumaha pemajikan aing, kumaha motor aing, kumaha mobil aing, kumaha imah aing. Nyai mah kadang menang bangun, pemajikan aing tembong kene. Yang ada apa? Kekhawatiran ya, ketakutan ya. Pemajikan gua masih tembong, aduh dibahas imah aing perkara dianggap, aduh dibahas mobil aing caranya angus cicilan kreditan dipakai baru waduh. Jadi
asup karena kategori zuhud, asup karena makhluk. Terus makhluk mutmain mah disuruh datang lagi sampai gitu ditambah orang kita mari itu hebat. Coba kalau kita di lomba kaya, lomba kamu engkau gimana tuh dilawan urusan anak ini jadi nikah sampai kos gitu karena kita mempunyai rasa memiliki ibu gaya itu kabeh lain. Radiyatan mardiyah, Allah senang, orang senang, Allah ridho, kita pun ridho. Coba ada indahnya. Sudah masuk dalam kategori Allah meridhoi kita, kita ridho terhadap Allah, Allah ridho terhadap diri kita. Karena asup pada khuli fi ibadi, asup ke golongan hamba. Batu orang ini disebut hamba ya. Kalau itu orang mana? Kujuk Allah. Tidak sebut kategori hamba Allah. Makanya disebut ibadah Allah itu makomnya Tuhan Syaful Qadir, makomnya Tuhan Syaful Azatili, itu disebutnya ibadah Allah. Ayo orang mah kunyuk orang mah ya asal kategori dan kelas gitu. Fadkhuli fi ibadi, kan Allah masuk ke dalam golongan hambaku. Talah geus melewati step-step nu tadi, geus juhudna, geus tenangna. Ya, geus Allah senang, Allah ridho ka diri urang, karena asup kana kategori golongan hamba Allah. Lamun diilustrasikeun eta Allah ngajemput fadkhuli fi ibadi, Allah mau kendaraan limosin, ayo asup. Geus asup ka kendaraan limosin urang Allah nah kana fadkhuli jannati. Ieu geus datang aya itu asup kana Allah. Dulu pernah saya bahas masalah ayat inna awliya khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Secara psikologis, rasa takut dalam diri kita itu ternyata bohong. Kamu kena kearingan itu orang dibuka dulu ya. Non bohongnya jadi pernah diceritakan kronologisnya, ada pasti kira kan? Ya, jadi lalu jenah ternyata sifat takut dalam diri kita itu seperti itu ternyata bohong. Makanya Allah itu menyarankan seperti itu ulah sampai sini. Apalagi bahasa kuari, namanya sieun kajuling itulah lah. Bagaimana sekolah selain dari bahkan dalam ilmu tasawuf ya, hal-hal yang berkaitan dengan masalah kesaktian pun itu adalah hal keinginan yang paling rendah. Bahkan disebutnya hal itu dia disebut wal maridul khawfi, penyakit yang sangat tersembunyi atas itu. Ya, ulah bangga ketemu itu
Justru harusnya mereka, ya, makhluk-makhluk itulah yang bangga bertemu dengan manusia, karena manusia telah Allah muliakan. Ketemu ucapan Allah, iya mah kadang-kadang bangga malah karena bos hal-hal karar itu. Jadi makanya taala bagi kita daripada apa yang sudah disebutkan terdahulu, bahwa zikir kepada Allah itu dapat mengangkat seorang hamba yang mukmin dari bumi syahwat ke langit ma'rifat. Ya Allah. Inilah pula apa yang pernah diucapkan oleh Tuan Syekh yang arif mengenal Tuhan kepada murid-muridnya dalam suatu ucapan yang indah. Jadi ada Tuan Syekh, dalam asma yang tertinggi orang dapat meningkat ke langit mencapai martabat yang tinggi. Manusia itu potensinya lebih hina daripada binatang, lebih mulia daripada malaikat. Pakai jeli, pakai mata, pakai penciuman benar, pakai hati benar, udah double. Ya, boleh jangan double ya, lubang yang sama. Orang yang blow on itu udah tahu itu di depan ada lubang, masih lewat situ lagi, situ lagi. Double. Kan double itu namanya ulaika kal an'am, kata Allah. Seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Tujuan orang berzikir supaya peka batin kita, supaya peka batin kita. Nah, puasa pun biasa supaya peka. Tujuannya apa? Merasakan seperti apa orang yang tidak makan, supaya timbul sifat sensitivitas dalam diri kita. Tapi biasanya awal-awal puasa lo banyak itu sensitif, sensitif batinnya. Ayah dapur atau kebun mutus anak, coba tanya, dia punya beras kan? Pasti seperti itu. Beda kalau bulan puasa, itu hatinya sensitif, peka, ingin selalu memberi terus pada waktu bulan puasa. Cuma yang jeleknya setelah bulan puasa meninggalkan kita, balik dari sifat asli. Lomba ya, apalagi di zaman akhir ya, di medsos, di kalangan-kalangan itu mendadak orang yang tidak pernah sholat pun berpenampilan yang luar biasa, ngomong agama baik, bulan puasa ke bulan puasa lagi balik deh. Padahal kan tujuan puasa kan la'allakum tattaqun, semakin bertambah dimulai. Memang nanti puasa dikategorikan ada puasanya am, puasanya khas, puasanya khawasil khas. Jadi ada makom-makom. Nah, kita tinggal pilih yang mana. Tapi usahakan ya, kita mengerjakan dari saya bilang pertama itu, ilmu apapun yang kita punya wayang keluarkan namanya bulan puasa, saat orang bulan ibadah. Kalau ngomong HS nabe dihitung gitu ya, gitu kan? Tidur nabe dihitung, berpahala orang puasa. Coba apalagi ibadahnya. Nah, inilah yang kadang tidak diketahui. Zikir hobi bulan biasa saja, satu kali kita zikir hobi sama dengan zikir la ilaha illallah 70 kali. Apa itu? Ya, bila perlu mana yang paling suka bulan puasa, pakai kalung tasbih
osrahi gitu ya saraki supaya eling sudah mah. Biksu. Kan cerita ya. Syekh Asibli lalu tidak sampai gofrah hatinya kepada Allah, pecut punya pecut. Tahu cerita Asibli mah kalau nggak salah ceritanya pada waktu di perahu, karena perahu itu mau tenggelam kebanyakan orang, akhirnya Asibli dibuang ke tengah laut. Atau Asibli pada utang banget tidak percaya. Tasya Asibli saking ingin mendisiplinkan diri seperti itu. Karena kalau saya ulang lagi ya, yang disebut at-tasawuf qabul anfas. Jadi tasawuf itu lebih kepada perhitungan keluar masuk napas kita itu harus selalu diiringi dengan zikir. Ya, aku ini cerita gara-gara kuda nyinamai Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, akhirnya kuda yang banyak itu dipanggal gara-gara kuda. Ini teman kuda ke Allah jadi pohon. Begitu juga kita jangan beralibi abang-abang membangun majlis jadi pohon atau anak Allah. Abang-abang membangun masjid, bangun masjid dibuat benar, tapi hati nama lalai ke Allah. Di dalam tasawuf mah goflah lalai ke Allah, teh pohon Allah teh batu kalbu ieu. Cak ilmu tasawuf dosa gede. Tidak pikir mah Quran itu karena tidak bersyukur kan. Selama ini kan kita belum pernah merasakan kehadirannya Allah. Kehadirannya Allah itu kita belum pernah merasakan. Jangankan kehadirannya Allah, kajian mau pengen orang masuk, kok itu sok mau kebaikan banget orang. Allah du'u rabbakum wa tadarru an khafiyyan. Orang berdoa ke Allah ya dengan merendahkan hati orang, wa khafiyyan yang sangat-sangat terasa. Lain ngadoa orang buah, lain ngadoa sampai setengah, sampai sejam, anu 2 jam ngadoa apa? Nah, disebutkan. Waktu ngadoa yang kau kayak saya sebutkan. Tengah doa cukup geus anu misalkan perlu meninggal ini. Tengah tinggal doa lagi, jadi tujuan lagi orang diundang. Anu meninggal di tengah doa anu lebih halal kurang belum ada aku juga anak belum pakai apa bahkan doa para nabi itu lagi doa tidak panjang paling robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini sakit doa anu sekali ngaji doa Nabi Nabi Adam dan yang Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pasal itu doa. Tidak terlalu tidak terlalu iman doa dibuat ya. Bahkan jika Allah tadi ud'u rabbakum wa tadarru an khafiyyan, padahal itu doa apa? Rendahkan hati orang wa khafiyyan yang tersembunyi ngajeritkan orang tak melalui zikir khofi itu jeritkan kalbu orang ke Allah. Tak betul mata doa-doa teh kos gitu
lain doa ulah diharapkeun hal yang loba sampai ceurik-ceurik eta kos itu eta mah asup kategori naon seremonial kalian bisa cari tapi geus leumpang data ka imah mau deui soalnya teu asup teu ngarasep kana hate maka tadi disebutkan tubuh qulubukum bertobatlah dengan kolbu urang geus asup kana hate karek tumaal sina diku karek melalui lisan urang ieu mah urang mah kadang-kadang seremonial doang dulu baheula lobana seremonial malu busuk bewa ke kawanan busuk bahan itu juga prinsip di rumah kajin cak batur bodoh tapi orang boga prinsip lalu cak pasar pandu menang belajar belajar cici loba orang zikir hobi sarwa jeung tafakur tawakuf takos itu sarwa itu lebih bisa mengoreksi diri orang tujuan akan dari jadi tujuannya mengangkat dan bumi dari bumi syahwat ke langit ma'rifah. Jadi berbeda kosmi orangnya orang kan melalui ibadah sholat. Kemudian Syekh Allah berkata setelah itu hatimu sekarang bersama Allah dan Allah bersama engkau. Tidak jauh dari engkau yang mendekatkan engkau kepadanya dan mengenalkan engkau dengannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dulu sering saya ilustrasikan makna daripada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Si Piki ceritanya begini. Saya menemukan si Piki sudah tertabrak oleh orang, badannya hancur berkeping-keping. Saya melihat, saya tolong si Piki, saya masukin ke rumah sakit, habis 1 miliar. Sudah sehat, segar. Saya tanya punya keluarga, bahasanya akhirnya saya urus. Setelah saya urus, saya pengen nikah, saya tikahkan. Setelah saya tikahkan, saya kasih modal untuk usaha. Setelah usaha udah maju-maju, dia punya keluarga, saya telepon Piki, coba kasih dulu sebentar, saya ada perlu. Oh nanti aja, saya punya keperluan. Sakit nggak diri saya? Sakit. Apalagi Allah yang sudah mengurus kita dari tidak ada jadi ada sampai sekarang. Itulah makna daripada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhan. Nah maknana man arafa tekos gitu. Ia dipanggil azan cuek lah. Allah kena kerana di luar, termasak di luar, tidak tahu diri pula. Manusia sesama manusia saja, saya mengurusi Piki seperti itu sakit hati, apalagi Allah menciptakan semuanya terhadap diri kita. Nah itu makna man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kos gitu dahsyat kan pas itu kan. Itu sesama halul binatang, sama-sama manusia yang pada hakikatnya semua itu asal muasalnya dari Allah.